kita ingin melakukan evaluasi terhadap kinerja mitra kerja Komisi 2 DPR RI dalam hampir 1 tahun ini, dan tentu kita ingin menatap ke depan harapan-harapan baik proyeksi kinerja tahun 2026. Sesuai dengan laporan sekretariat rapat pada hari ini, daftar hadir telah ditandatangani oleh teman-teman kami dari 8 fraksi. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPR, maka perkenankan kami dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, rapat dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Selanjutnya, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Ibu Menteri, para Wakil Menteri, Kepala Lembaga Negara yang berhadir pada kesempatan hari ini. Izinkan saya untuk mengarrange pertemuan kita, rapat kita pada hari ini, masing-masing kementerian lembaga saya beri waktu maksimal 10 menit. Dan kepada para anggota saya kasih waktu maksimal 3 menit. Agar rapat kita ini bisa berlangsung substantif dan bisa berlangsung dengan lancar. Ini juga sekaligus gaya baru menghadapi 2026. Selama ini di Komisi 2 DPR RI tidak pernah dibatasi pendapat. Apapun boleh disampaikan. Karena hal-hal lain di luar pendapat mungkin juga sudah terbatas. Tetapi mulai hari ini agar rapatnya bisa berlangsung dengan efektif, efisien, mudah-mudahan kita semua bisa taat terhadap aturan main yang kita lakukan. Dengan itu kami berharap nanti maksimal pukul 16 kita bisa menyudahi pertemuan kita pada kesempatan siang menuju sore hari ini. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, agenda rapat kita ada 2, evaluasi kinerja tahun 2025 dan proyeksi kerja 2026. Sebagaimana kita ketahui, APBN 2026 sudah kita sahkan, undang-undangnya sudah ditandatangani, dan APBN per kementerian lembaga juga sudah kami tanda tangani sebagai bagian dari laporan kepada Bendahara Negara, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kami tentu berharap hal tersebut bisa dilaksanakan dengan maksimal pada tahun yang akan datang. Untuk kesempatan pertama saya persilahkan kepada Ibu Menpan RB. Silakan, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, para anggota Komisi 2 DPR RI, Bapak dan Ibu Wamendagri, Bu Rika, Bapak Bima, Pak Ahmad Wiyagus. Yang saya hormati Kepala Otorita IKN, Bapak Basuki Hadi Mulyono, Kepala BKM, Pak Sudan, dan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama tentunya kami ingin mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk membahas mengenai program kerja daripada instansi khususnya untuk Kementerian Pan-RB. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu Ketua Pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI atas upaya-upaya yang selalu disampaikan kepada kami di dalam menjalankan tugasnya dan rekomendasi serta pandangan-pandangan yang selalu senantiasa diberikan kepada kami. Dan tentunya karena menjelang akhir tahun 2025, harapan kami tentunya kita akan menutup dengan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Ada 7 highlight program kerja di Kementerian Pan-RB tahun 2025. Dari mulai tentang penyelesaian Kabinet Merah Putih, kemudian penyusunan rencana jangka panjang reformasi birokrasi, kemudian diikuti dengan transformasi akuntabilitas kinerja pemerintah dan penguatan pengawasan. Yang keempat adalah penataan sistem kerja dan manajemen ASN. Yang kelima adalah dukungan strategis terhadap prioritas Presiden. Yang keenam adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan transformasi digital. Bapak Ibu yang saya hormati, laporan tentang penataan kabinet itu sudah pernah kami laporkan beberapa waktu yang lalu, dan ini adalah progres yang seperti di dalam slide Bapak dan Ibu bisa lihat. Kemudian saat ini tentunya sudah diatur bagaimana organisasi termasuk pengisian jabatannya, termasuk tunjangan kinerjanya kepada kementerian dan lembaga yang baru dibentuk pada Kabinet Merah Putih. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya juga melaporkan kaitannya dengan dukungan terhadap prioritas Bapak Presiden melalui penyusunan proses bisnis tematik. Proses bisnis tematik ini tentunya akan menjadi peta kerja terpadu lintas KL yang memetakan alur kerja utama,
peran instansi serta mekanisme monitoring agar implementasi program menjadi lebih cepat. Jadi saat ini kami sudah menyusun sekitar 8 probis tematik antara untuk penghapusan kemiskinan sampai kepada perlinsos, dan ini sesuai dengan instruksi Presiden yang sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden. Di dalam slide bisa lihat Bapak dan Ibu bagaimana kami melakukan proses bisnis tematik dalam kaitannya seperti contohnya tentang pengentasan kemiskinan, peningkatan akses kesehatan, sampai penyediaan bisnis proses. Untuk program Perlinsos kami mendukung program dari Kementerian Sosial, di mana kita persingkat dari 7 tahapan untuk Perlinsos itu menjadi 3 tahapan. Selanjutnya juga dalam rangka melaksanakan RPJPN 2025-2024, kami juga sudah menyusun Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2024 sebagai dokumen yang saling mendukung terhadap RPJPN. Dan komen ini tentunya akan menjadi panduan utama bagi para instansi pemerintah untuk membangun visi Indonesia 2045. Dan ini saat ini setelah final pembahasan RPPS dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum serta Bappenas. Dan pada tahun 2025 juga Kemenpan RB melanjutkan pengembangan RB tematik untuk mendukung prioritas Bapak Presiden tentang kaitannya peningkatan investasi, hilirisasi, ketahanan pangan nasional, serta peningkatan akses mutu layanan kesehatan dan pendidikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami juga dalam kerangka pengawasan tahun ini, kami sudah mengeluarkan Permenpan nomor 17 tahun 2024 tentang pengelolaan konflik kepentingan. Sebagai tindak lanjut juga telah melakukan sosialisasi secara offline maupun online saat ini sedang memulai pemetaan risiko konflik of interest pada unit-unit instansi pemerintah. Jadi ini adalah peraturan yang memang sangat ditunggu oleh Bapak Presiden untuk memastikan birokrasi berintegritas. Kemudian tahun 2025 juga menjadi titik krusial bagi penyusunan sekaligus awal pelaksanaan Rensta untuk 2025-2029. Karena itu Kemenpan RB ikut mengawal penyusunan RPJMD dan Rensta KL bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan seluruh dokumen itu selaras dengan arah pembangunan nasional. Upaya ini tentunya seperti saya sampaikan tadi dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas, dan saat ini telah mendukung penyusunan Rensta sekitar 87 KL dan 36 RPJMD provinsi dan 40 kabupaten kota. Dalam penataan sistem kerja juga kita sudah melakukan fleksibilitas program kerja melalui Permenpan kami yang terbaru nomor 4 tahun 2025. Kemudian juga kita memperbaiki sistem merit, instrumen sistem merit yang menekankan tidak hanya pada ketersediaan data tetapi juga kepuasan ASN dan maturitas instansi. Yang ketiga ada terus mengembangkan integrasi layanan manajemen pada platform Smart ASN bersama-sama dengan BKN dan LAN sebagai cara untuk memudahkan pelayanan kepada aparatur. Di tahun 2025 juga pemerintah telah menyelesaikan proses pengadaan ASN tahun 2024 sebagai bagian pemenuhan kebutuhan SDM, dan nanti detailnya akan disampaikan oleh Kepala BKN, dan kami sudah menyelesaikan penyelesaian itu di Oktober sebagaimana jadwal yang sudah kami sampaikan kepada para instansi pemerintah, termasuk juga penyelesaian penerimaan sekolah kedinasan. Dan ini tentunya kita berharap prioritas Presiden ini yang kita selesaikan pada bulan Oktober ini dapat didukung secara lebih efektif. Satunya Bapak dan Ibu sekalian, kami juga memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik melalui omnichannel. Tentunya dengan MPP ini kita harapkan berharap bahwa MPP akan menjadi pusat aktivitas masyarakat dan sarana untuk layanan kepada masyarakat. Dan hasil evaluasinya ternyata juga nilai pelayanan publik PKPP juga semakin membaik, dan ini adalah sebaran bagaimana mall pelayanan publik sekarang sudah terbentuk di 296 mall pelayanan publik yang secara operasional dilakukan. Dan selanjutnya juga untuk transformasi digital pemerintah kami fokus kepada 5 hal, dari mulai penyederhanaan regulasinya sampai bagaimana kolaborasi satu data Indonesia dengan Bappenas, BPS dan instansi terkait. Dan sebagai informasi, peningkatan sistem pembayaran berbasis elektronik nasional semakin lama semakin baik, dan sebaran indeks SPB di daerah juga semakin lama
semakin baik. Sementara untuk anggaran Bapak dan Ibu sekalian, kami pada saat ini dari total pagu anggaran non blokir dari 314,80 miliar hingga 21 November realisasi kami mencapai 73,19% karena memang di pertengahan sekitar bulan Oktober kami mendapatkan realisasi lagi, karena ini tentunya sebagaimana saya sampaikan dipengaruhi oleh proses buka blokir yang baru selesai di tahun 2025. Namun demikian, berdasarkan proyeksi realisasi pagu non blokir hingga akhir tahun diperkirakan 99,41%. Sebelum menutup pemaparan kami sampaikan bahwa kami mendapatkan pengakuan dari sejumlah indikator, dan ini adalah beberapa penghargaan dan apresiasi yang diberikan kepada Kemenpan RB. Tentunya ini menjadi motivasi yang untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas kinerja ke depan. Demikian penjelasan kami yang dapat kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, dan kami berharap sinergi antara Kemenpan RB dan DPR RI terus terjalin untuk memastikan terwujudnya birokrasi yang benar-benar melayani dan menghadirkan kesejahteraan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Menpan RB yang saya tahu dalam 1 tahun terakhir bekerja keras, dimulai dengan menyusun organisasi kabinet, kemudian menyesuaikan berbagai nomenklatur yang ada, ditambah lagi tugas kemanusiaan kita untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang jumlahnya 1,7 juta orang honorer menjadi P3K, dan sampai saat ini masih terus aspirasinya berdatangan ke tempat kita masing-masing, ke Komisi 2, ke Kemenpan, dan seterusnya. Dan ini tentu menjadi modal kita ke depan untuk menata berbagai kebijakan di sektor reformasi birokrasi dan aparatur negara. Terima kasih Bu Menpan. Kami tahu anggaran negaranya tidak terlalu banyak, tugasnya lebih banyak daripada anggarannya. Tetapi Bu Menpan ini memang diciptakan Tuhan pada saat Tuhan sedang tersenyum, sehingga beliau selalu tersenyum. Biar nggak ngantuk. Ahli ketua ini. Agar satu nafas, saya beri kesempatan dulu kepada Kepala BKN untuk menyambung apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Menpan RB. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi 2 beserta seluruh pimpinan Komisi 2, Bapak Ibu anggota Komisi 2, Ibu Menpan RB dan Bapak Wamen beserta seluruh jajaran, Bapak Wamendagri, Ibu Wamendagri, Bapak Kepala UIKN beserta seluruh jajaran. Izinkan kami menyampaikan laporan terkait dengan realisasi program kerja BKN beserta proyeksi di 2026 yang bisa kami laporkan sebagai berikut. Ada 3 bagian. Pertama, kerangka umum BKN, kemudian realisasi anggaran, dan yang ketiga, capaian kinerja serta beberapa proyeksi di 2026. Bapak pimpinan, BKN tugas utamanya adalah menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, di bidang pembinaan, penyelenggaraan, pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen ASN, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit. Ini yang menjadi program tahun 2025 dan dilanjutkan di 2026. Dari arahan Bapak Presiden yang ada di Perpres tadi, yang kita kerjakan, arahan dari Ibu Menpan RB, kita saat ini terdapat penambahan kurang lebih 1,4 juta ASN baru. Di bulan Januari 2025, jumlah ASN kita 4,2, dan sekarang 5,588. Dan insya Allah di 1 Desember akan bertambah lagi karena proses penetapan SK untuk P3K penuh waktu dan paruh waktu terus berjalan.
Perlu kami laporkan juga di dalam forum yang mulia ini, ASN kita 76% ada di daerah 4,2 juta, dan yang ada di pusat 24% atau 1,3 juta. Sekarang dari sisi gender, 44% itu pria atau 2,4 juta, dan 56% wanita atau 3,1 juta. Yang juga perlu kami laporkan kepada Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu anggota DPR RI, Komisi 2, PNS kita 64% dan P3K kita bertambah sangat tinggi menjadi 36%. PNS kita 3,6 juta dan P3K kita 1,988 juta. Dari sisi kelompok jabatan, ASN kita 6% di jabatan struktural, kemudian 63% di jabatan fungsional, dan 31% pelaksana. Di sini yang nanti perlu kita perjelas kembali, yang pelaksana ini mau kita proyeksikan berapa persen lagi yang masuk ke jabatan fungsional untuk bisa menjawab tuntutan di Asta Cita. Karena kalau melihat yang ada di jabatan fungsional saat ini, terbanyak itu di sektor pendidikan dan kesehatan, hampir 60%. Jadi yang di kelompok teknis itu hanya 40%. Jadi dari sisi Asta Cita, yang paling siap dari sisi kuantitas itu di sektor kesehatan dan pendidikan. Dari sisi anggaran BKN pagu setelah efisiensi adalah 862 miliar. Saat ini sudah terserap kurang lebih 88% dan diproyeksikan sampai dengan akhir Desember di 98%. Saat ini sedang proses penyelesaian berbagai kegiatan dalam rangka memenuhi target-target yang sudah ditetapkan. Dari BKN ada beberapa program prioritas yang kita kerjakan saat ini, mulai dari bagaimana kita menghitung, ya masih di slide yang tadi, menghitung peningkatan kesejahteraan ASN, kemudian digitalisasi manajemen ASN, penguatan manajemen talenta, kemudian evaluasi kebijakan manajemen ASN, serta mengarahkan ke kompetensi dan budaya digital ASN. Di BKN ada 3 program prioritas nasional, yaitu kebijakan roadmap penerapan sistem pensiun, penyiapan database profil ASN, dan rekomendasi wasdal sistem merit. Jadi Bapak dan Ibu pimpinan dan anggota Komisi 2, saat ini rekomendasinya sudah selesai 85%, insya Allah di minggu pertama Desember sudah selesai semua. Kemudian dalam rangka pengembangan karir ASN, di BKN mengembangkan 8 kebijakan baru yang isinya adalah lebih melindungi, memudahkan, dan membahagiakan para ASN. Semangatnya 3M, melindungi, memudahkan, dan membahagiakan. Pertama, periode kenaikan pangkat yang tadinya 6 kali setahun menjadi 12 kali setahun. Kemudian penerapan manajemen talenta. Yang ketiga, BKN bertindak sebagai pengawas sistem merit sehingga memilih tidak menjadi anggota di setiap pansel. Kemudian mendorong penerapan SLE maksimal 5 hari kerja. Kemudian yang kelima, kemudian pencantuman gelar. Keenam, periode uji kompetensi jabatan fungsional kepegawaian yang semula 4 kali setahun menjadi 12 kali setahun. Ketujuh, kemudian pencantuman gelar profesi. Dan kedelapan, pangkat ASN tidak terhambat karena pangkat atasan yang lebih rendah dari pangkat staf. Kami laporkan juga, Bapak dan Ibu, dalam rangka kebijakan nasional, BKN membantu kementerian dan lembaga. Kementerian Pertanian mengalihkan 34.360 orang jabatan penyuluh pertanian daerah dipindahkan menjadi jabatan penyuluh di tingkat nasional. Kemudian di Badan Gizi 32.000
formasi, penentuan potensi dan rekrutmen guru dan tenaga pendidik untuk sekolah rakyat 5.044 formasi, pengalihan pegawai non-ASN pada program Koperasi Merah Putih diproyeksikan 59.217 orang, kemudian 5,2 juta ASN untuk penyelenggaraan layanan dasar, 61.796 ASN mendukung hilirisasi, dan penataan ASN di berbagai lembaga di Kabinet Merah Putih kurang lebih 506.000 ASN. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terkait dengan KPI BKN, beberapa hal di halaman 11 perlu kami laporkan. Lembaga-lembaga yang sudah menyelenggarakan prinsip meritokrasi sekarang sudah berjumlah 447 instansi. Kemudian nilai RB BKN yang saat ini ditargetkan 90, dan ini dari sisi pencapaian sistem merit dari target 261 lembaga, nanti nilai sistem meritnya A dan B. Kemudian berikutnya di halaman 12, untuk indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan manajemen ASN ditargetkan sebesar 94 dengan capaian 89. Kemudian penyelesaian penyelenggaraan layanan manajemen ASN yang sesuai standar ditargetkan 95%, terrealisasi 98%. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kemudian dalam rangka mendorong percepatan dan kemudahan pelayanan di BKN, mendorong digitalisasi menuju otomasi. Jadi kalau kita lihat tahapannya, saat ini kita sudah masuk di tahapan otomasi, sehingga beberapa layanan di BKN tidak lagi dijawab dengan surat, tapi real time dengan notifikasi. Nah, layanan otomasi ini kita lakukan agar mendukung kebijakan dari Ibu Menpan di SPBE. Tentu ini kita lakukan agar layanan bisa menjadi lebih cepat dan didukung dengan satu data. Oleh karena itu di poin 3, kita harus mengurangi disparitas data terlebih dahulu, sehingga kepastian layanan, ketepatan layanan, dan membangun employee experience. Jadi para ASN lebih percaya kepada layanan BKN. Bapak dan Ibu, secara teknis kami sampaikan ada 9 layanan utama para ASN. Dan ini yang terus kita otomasikan sehingga bisa menjadi lebih cepat dan lebih terukur dan lebih akurat. Misalnya ketika kita menyelesaikan penerbitan nomor induk pegawai, kita sudah menyelesaikan usul masuk 2,1 juta, sudah selesai kurang lebih 2,1 juta. Ini meliputi dari CPNS dan P3K. 2 menit lagi Pak Juzan. Kemudian untuk kenaikan pangkat 170.000 yang masuk, hanya 105 yang belum selesai. Dan ini terus kami lakukan dengan model otomasi. Dalam bidang proyeksi penyelenggaraan layanan manajemen ASN, ada satu yang perlu kami laporkan secara cepat, yaitu bagaimana kita melakukan perencanaan kebutuhan ASN. Jadi Bapak Pimpinan ini menetapkan formasi agar di tahun 2026 Ibu Menteri PAN bersama-sama dengan BKN lebih memiliki pedoman agar sesuai dengan Astacita. Kami memberikan kajian-kajian kepada Ibu Menteri yang nanti bisa ditindaklanjuti dalam bentuk formasi. Silakan rekan-rekan kita lanjutkan ke halaman 22. Bapak Ibu, terkait dengan bagaimana kita melakukan upaya digitalisasi seluruh layanan ASN, platform ASN digital dengan 47 layanan saat ini sudah dikunjungi rata-rata 3 juta kunjungan per hari. Ini tentu menggembirakan, dari 5,6 ASN rata-rata 3 juta melakukan update data ataupun menengok akunnya masing-masing.
Jadi kalau kita hitung rata-rata mingguan itu sampai 26 juta kunjungan yang di pojok kanan bawah. Kemudian terkait dengan pengendalian dan pengawasan di halaman 24, ini terus kami lakukan dengan pendekatan yang lebih cepat. Jadi di Kediputan Wasdal, saya menerbitkan berbagai rekomendasi yang kita proses melalui integrated mutasi. Pimpinan, perlu kami laporkan bahwa saat ini di BKN tidak lagi prosesnya surat dikirim melalui tata usaha, tetapi semua langsung di-upload ke dalam sistem integrated mutasi dan mudah dilacak dengan SLE maksimal 5 hari. Dan ini menghasilkan beberapa hal yang perlu terus kita lanjutkan agar dampaknya bisa lebih bagus dan lebih tepat sebagaimana di halaman 25. Kita berharap dengan metode pengawasan yang dilakukan di BKN terdapat dampak-dampak yang lebih positif, terutama di kolom kanan paling bawah, bisa melindungi karir ASN, memastikan pengembangan karir ASN, membantu PPK dalam mutasi, rotasi, pengangkatan, dan pemberhentian sesuai ketentuan. Jadi ini Bapak dan Ibu pimpinan, yang terakhir yang perlu kami laporkan adalah terkait dengan penerapan manajemen talenta. Silakan teman-teman dibuka pada Ini slide terakhir ya Pak Zudan ya? Yeah, terkait manajemen talenta. Terdapat lompatan yang luar biasa. Pada mulanya kami tidak terlalu optimis dengan penerapan manajemen talenta ini. Ternyata Ibu dan Bapak, saat ini dari 643 instansi, 539 instansi sudah berproses dan 90 instansi sudah selesai persetujuannya. Ini lompatan yang sangat masif dan perlu terus kita lanjutkan di 2026. Terima kasih Bapak dan Ibu Komisi 2 yang terus mendukung program-program BKN bisa berjalan sesuai dengan rencana. Terima kasih pimpinan, mohon maaf lahir batin, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kepala Badan Kepegawaian Negara yang telah memaparkan berbagai inovasinya dalam rangka pelayanan kepegawaian yang ada di Indonesia, terutama intervensi digital yang sekarang dilakukan, walaupun tentu kita menyadari bahwa proses transformasi dari analog ke digital itu membutuhkan kesiapan semua pihak. Kami di Komisi 2 DPR RI ini, Pak Kepala BKN, banyak menerima keluhan dari berbagai daerah, apakah itu dari Bupati Wali Kota, atau misalnya dari DPRD, terkait beberapa usulan mereka tidak bisa diproses. Ternyata begitu kami cek melalui staf kami, terlambat menguploadnya. Jadi bukan salahnya BKN, salah kepala daerahnya lambat mengupload. Kenapa lambat mengupload? Karena kepala daerah ini, para wakil Mendagri, mungkin bisa jadi atensi, mendelay dokumen yang harus diupload. Terlalu banyak negosiasi sosiologis di daerah untuk dimasukkan sebagai calon P3K paruh waktu yang sekarang hadir. Kami juga menemukan fakta beberapa P3K yang sudah di-SK-kan ternyata datanya fiktif atau siluman. Di beberapa DPRD sekarang sedang membentuk pansus terkait dengan hal ini. Ketua, apa negosiasi sosiologis ya? Ya. Mau kita bilang mengakomodir tim ses kan nggak bagus. BKN ini saya sarankan nanti lambang dan tagline-nya diganti Pak. Karena kalau dilihat dari portofolio APBN dengan kinerjanya jomplang. Jadi saran saya nanti tagline di Kementerian Agama pindah ke BKN, ikhlas beramal aja. Karena beberapa deputinya anggarannya 0 tahun 2026. Selanjutnya Menpan RB dan BKN. Nah, ya ini ada begini, kelihatannya tahun depan dan tahun-tahun berikutnya, termasuk kita semua ini, perlu ada
apa ya, perlu ada kesepahaman, apa istilahnya itu, kesepahaman ya, ya ucapan ya, tindakan ya terkait penanganan ASN kita ya. Di Undang-Undang ASN itu, Undang-Undang 20/2023, kita diminta menyelesaikan P3K Desember 2024. Nah ini pemerintah sudah memberikan kelonggaran sampai tahun ini ya, Pak Prof. Ya. Nah, untuk itu maka kesepahaman yang saya maksud itu dalam ucapan dan tindakan adalah satu, tolong ini kita juga apa namanya tegas untuk semua ini, tidak hanya untuk Kemenpan RB. Karena riuh di medsos itu, Bu, sampai saya ikut statement ya, Bu Menteri. Satu, pejabat pembina kepegawaian ke depan tidak ya, boleh ngangkat lagi tenaga honorer atau sebutan lain apabila tidak dibenarkan oleh undang-undang. Nah, itu. Ini semua harus setuju nih, karena undang-undangnya begitu. Ya, jangan sampai nanti apa namanya udah setuju ya kan. Walaupun kepala daerahnya, pejabat pembina itu orang kita, harus dibilang itu tidak boleh. Prof Zudan ya kan, tolong dikasih tahu itu. Terus yang kedua ini saya dukung Bu Menteri. Yang kedua sama Prof Zudan. Saya bilangnya begini, PNS ya PNS, P3K ya P3K. Tidak bisa P3K beralih fungsi menjadi PNS. Nah itu. Loh. Enggak. Ini harus jelas Bung Khozin ini ya kan. Kita politisi butuh suara ya, tapi suara yang kita dapat atas ucapan dan tindakan kita yang tepat. Nah gitu kan. Ya. Dia bisa ikut seleksi PNS setelah setahun bekerja. Bukan begitu ya Bu ya? Ketika memenuhi syarat, masih memenuhi syarat untuk ikut seleksi PNS. Nah, kalau tidak lulus, boleh balik nggak P3K, Prof Zudan? Boleh kan? Nah, boleh. Apa kurang apa itu? Apa namanya pemerintah kita ini sebenarnya? Mas Ajis, kurang apa Pak Presiden Prabowo? Gitu coba saya bilangnya. Kan Mas Ajis selalu bilang itu kan di bawah penanganan Mas Prof Zudan sama Menteri. Yang ketiga, ini kita perlu ada kesepahaman juga dalam ya langkah kita ke depan, Bu Menteri, tolong diberi kepastian soal P3K ini dari sisi statusnya. Memang dia pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tapi di PP-nya nanti, PP-nya belum keluar ya, Bu, belum, diberilah relaksasi seperti kebijakan Ibu sebelumnya gitu ya. Ya jangan sampai setahun sekali, ya evaluasinya boleh, tapi bisalah dia itu perjanjian kerjanya langsung sampai pensiun. Kira-kira bisa nggak itu Bu? Nggak bisa di PP-nya. Supaya mereka tenang. Ini mereka resah itu kan gara-gara itu. Sementara kalau di Undang-Undang SN, hak dan kewajiban mereka, PNS dan P3K itu kalau tidak salah ya, sama sebenarnya kan Bu ya? Sama ya? Kalau nggak salah sama itu. Hak dan kewajiban PNS dan P3K di Undang-Undang sama yang sekarang 20/2023 itu sama. Kalau yang 5/2014 itu berbeda. Hak pensiunnya mereka sama-sama dapat tuh. Coba di ini lagi, ada huruf apa gitu, Prof Zudan, huruf E apa-apa itu sama. Hak dan kewajiban, ada perlindungan sosial, salah satunya pensiunnya. Mereka menunggu itu, menunggu PP yang memberikan kepastian statusnya, status kerjanya. Kalau status P3-nya udah oke ya kan, status. Itu apa namanya, Kementerian Pan RB dan BKN. Lalu Kemendagri. Kemendagri ini, nah ini Wamendagri, Kang Bima sama Bang Bahtiar, Polpum. Bicara soal urusan pemerintahan umum.
Nah, kita kembali ke Undang-Undang Pemda, Undang-Undang 23 2014. Saya belum lama ini ditemui oleh salah satu kepala Kesbangpol. Dan saya baca-baca policy brief yang diberikan ke saya, ini make sense juga. Dan ini membantu tugasnya Bang Bahtiar. Tadi kalau Yai Jazuli bilang apa? Salah satu tugasnya itu pendidikan politik. Nah, ini bagian dari itu sebenarnya. Ya. Saya hanya ingin mempertegas saja karena apa yang dilakukan oleh Bang Bahtiar itu diakui. Ini diakuinya di mana ini? Sebentar. Bukan. Oh, ini. Di surat Kementerian Dalam Negeri nomor 00 ini panjang di Polpum 2 Oktober 2025 tentang dukungan anggaran pada Badan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum daerah. Ini coba sama-sama kita satukan frekuensi Wamen dan Bang Bahtiar. Urusan pemerintahan umum kan sebenarnya tanggung jawab presiden. Itu ada di pasal 9 ayat 5. Sama-sama tahu lah ini kelihatannya kan. Nah. Tapi didelegasikan kepada kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh presiden. Dan di pasal 25 ayat 5 itu, kan udah tahu juga lah Bang Bahtiar yang benar. Gubernur, bupati, wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN. Nah, ini kan sinkron nih, ya, karena dia sebenarnya adalah tanggung jawab presiden, kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Ketika dia didelegasikan kepada gubernur, bupati, wali kota, maka pembiayaannya harus dari APBN. Dia masuk kalau dalam asas pemerintahan itu asas rekonstruksi, asas tugas pembantuan. Nah, ke depan mulai 2027, Kang Bima tolong ini dianggarkan. Kan surat ini isinya itu kan, Bang Bahtiar, yang tadi saya bacakan ini. Dianggarkan dari APBN, jangan dari APBD. Kesbangpol ini. Ya. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang merupakan delegasi dari presiden kepada daerah, kepada gubernur, bupati, dan wali kota. Ini kan ya, Bang Bahtiar ini suratnya ini, saya baca. Ya diakui lah sama Bang Bahtiar ini, tapi menurut saya ke depan mulai 2027 harus dianggarkan lewat APBN. APBD kita dengan keadaan yang seperti ini, kalau harus lagi dikasih, alokasikan untuk urusan pemerintahan umum yang sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab full daerah, itu kelihatannya agak berat. Tolong di backup betul sama APBN, karena memang di undang-undangnya dikatakan dibiayai oleh APBN. Ini bukti kalau dia itu urusan yang didelegasikan. Jadi pakai dekonsentrasi atau pemerintahan. Yang berikutnya, pengaturan ini harus ada PP-nya, Kang Bima. Sampai sekarang belum ada. Nah, ini diakui juga nih. Tolong disiapkan. Selain 2 PP yang waktu itu kita minta, PP penataan daerah dan PP desain besar penataan daerah, tambah 1 lagi nih berarti. Tahun depan. Kang Bima Arya, Ibu Ripka Haluk, Pak Ahmad Wiyagus. Supaya ada PP tentang urusan pemerintahan umum. Jadi jelas, ya. Permendagrinya dinaikkan aja ke PP dengan sedikit revisi-revisi begitu ya. Selama ini kan pakai Permendagri ya. Ini yang berikutnya untuk Bang Saprizal, Atwil ya. Ini saya nggak tahu duduk perkaranya seperti apa, tapi yang jelas karena saya dapat amanah, saya belum lama ke Papua Barat Daya. Di situ ada Gubernur Papua Barat Daya yang mempersoalkan 3 pulau. Pulau apa ini? Pulau Sayang, Pulau Piai, dan Pulau Kias. Ya, tolong dari sisi historis, dari sisi dokumen legal, dan dari sisi effective occupation
direview apakah benar-benar memang tiga pulau itu punya Papua Barat Daya atau memang benar-benar punya Maluku Utara. Ya. Karena dari statementnya gubernur itu, ini gubernurnya Gerindra ini. Coba kita ini walaupun Golkar sama Papua Barat Daya itu Elias Kambu itu Gerindra. Tapi karena kata Gus Kozin kita kan nggak berpikir partai per partai. Kalau Maluku Utara temannya ketua. Bang Safrizal ya tolong itu. Saya kemarin minta dari Andri karena memang melakukan digitalisasi arsip di Papua. Nah, saya minta agar memberikan juga hasil dari digitalisasi itu berdasarkan arsip mereka, ya kan, masuk kemana sebenarnya 3 pulau ini. Karena waktu di sana itu seperti mau ini aja Bang Safrizal, mau kayak ya, kayak mau konflik bener aja itu antara Papua Barat Daya sama Maluku Utara itu kan. Itu yang terakhir nih apa namanya untuk rektor IPDN ya saya memang ada komunikasi lah soal ini tapi saya apresiasi rekrutmen seleksi untuk menjadi apa namanya praja IPDN itu ketatnya luar biasa. Bukan saya kecewa Bang Tomsi, bukan, karena saya hormat aja sama aturan itu, ya kan, hormat. Tapi ke depan saya ingin lebih baik lagi lah rekrutmennya itu. Kalau memang objektif ya objektif, kalau memang transparan ya transparan, kalau memang impersonal ya impersonal gitu. Supaya kita pun kalau ada aspirasi enak jawabnya Bang Tomsi, ya kan. Oh ini nggak bisa, ya kan. Karena kita ingin menghasilkan praja-praja yang benar-benar qualified sebagai backbone, nah, kalau bahasanya dan ketua ini. Dunia, makanya perlu itu sebagai backbone dari pemerintahan dan negara kita, gitu. Kan gitu ya Bang Tomsi. Kadang-kadang kita ini capek juga Bang Tomsi. Oh bisa Pak itu bisa. Saya bilang nggak bisa, itu objektif, ini transparan itu. Enggak Pak. Sampai Bang Ander aja ngeluh sama saya. Nggak percaya sama saya, coba gimana ya? Gitu. Bukan begitu Bang Ander. Kalau emang begitu adanya Pak Rektor, ya saya minta sungguh-sungguh ke depannya makin demikian. Supaya kita enak gitu ya. Karena salah satu masalah di kita itu, Prof, itu dari sisi rekrutmen. Salah satu masalah di kita. Kalau kita bisa selesaikan itu dengan baik dan benar, insya Allah kita bisa menyelesaikan paling tidak satu masalah. Udah Pan RB, BKN, Mendagri, otorita. Otorita ini begini. Saya ingin minta minta semuanya saja ini. Sudahlah, kita nggak usah lagi mempertanyakan IKN itu jadi atau tidak gitu. Ya kan? Ya kan? IKN itu ibu kota negara, nggak usah lagi dirubah jadi ibu kota politik gitu. Iya, dia itu statusnya ibu kota negara gitu. Ya di undang-undang Pak Basuki ya kan, di undang-undang kita sama-sama anggota pansus waktu itu kan. Ya. Mitra kerja kita. Saya hanya bilangnya begini, Bung Irawan ya, apa enggak bangga kita ini ya, punya ibu kota negara atas, ini bahasanya Kuncoro Ningrat, atas cipta rasa dan karsa kita sendiri coba. Loh iya Bung Pei, benar nggak? Kok kita bangga hasil dari Hindia Belanda itu penjajah gitu kan? Apalagi lebih bangga kan aneh gitu ya. Kalau kita dari awal konsisten ya kan. Walaupun di pansus saya kritik soal IKN itu, tapi begitu diputuskan Pak Pur ya kan. Kalau bahasa agamanya itu faida azamta fatawakkal alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin kan gitu ya. Ya. Itu kalahkan PKS kita. sorry. Lihat kan begitu, Yai Jazuli. Kalau sudah putus kan, ya
Ayo. Selain itu kan demi Indonesia yang ayat bener. Waktunya ini habis ya kan. Itu. Karena gini teman-teman, secara sosiologis itu ya kan. Ini saya bukan berarti ingin membuat pecah gara-gara SARA, bukan ini Pak Pur. Ketua, Ini secara... waktunya diperpanjang dulu udah lebih. Oh iya. Sorry. Memang perasaan orang luar Jawa itu lain terhadap Jawa itu. Bener loh, ya. Aku bahasanya begitu aja, lain memang. Nah, itu bisa teratasi Pak Rektor ya kan. Salah satunya dengan menjadikan ibu kota itu ada di Kalimantan Timur gitu. Di sana itu supaya ke depan Muhammad Rifki Nizami Karsayuda itu bisa jadi presiden atau wakil presiden gitu. Iya. Boleh abang panjang-panjang habis. Iya benar. Iya. Pak Rektor, siapa namanya Pak Rektor? Termasuk Halilur Rahma itu bisa gitu. Bahtra bisa. Tidak hanya Basuki Hadi Mulyono, itu jangan begitu lagi. Itu kan hebat itu namanya ya kan. Jadi kalau dalam mitologi Jawa itu Kang Bima, termasuk Bima Arya, untung ada O-nya Sugiarto kan gitu. Kalau nggak ada susah itu. Bakhtiar kan bisa, terus siapa nih Akmal kan bisa. Nah itu kan Prof, termasuk Prof Zudan Arif Fahrullah, nah coba. Kalau nanti di Jawa terus Pak Zudan nggak bisa itu, karena nggak ada O-nya namanya gitu. Tapi dengan pindah ke sana, semua warga negara Indonesia bisa punya mimpi yang sama. Gitu. Bu Ripka, termasuk Bu Ripka, kan nggak luar biasa itu Bu Ripka. Maka dari itu kita sokong aja lah IKN itu. Apa yang kurang ya kita kritisi, kita awasi gitu. Tapi jangan kita ragu-ragu lagi. Makanya ke depan kalau mau segera dibuat kantor, dibuat aja. Apa yang berkantor dulu di sana? Pak Basuki, ya kenapa? Gitu. Supaya yang sudah dibangun itu bisa terawat juga gara-gara dipakai, kan gitu. Dan kalau orang Komisi 2 masih ragu apalagi mempertanyakan, oh berarti salah dia, salah masuk Komisi 2 menurut saya, kan gitu. Ya, justru itu. Saya kira itu, Ketua, mohon maaf ini agak panjang. Mudah-mudahan tahun depan kita makin bisa menyelesaikan masalah. Kalau soal capaian kinerja, penyerapan anggaran, karena itu semua sudah ada patternnya, ya kita apresiasi lah. Tapi kan dari capaian kinerja dan penyerapan anggaran itu yang lebih kita inginkan adalah kita bisa makin menyelesaikan satu demi satu masalah yang kita hadapi. Selamat tahun baru, selamat jumpa di tahun baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulfikar Arse Sadikin yang tidak ada O-nya juga walaupun dari Dapil Jawa Timur. Saya ini aslinya namanya Yudo Karso Pak. Iya, kakek buyut saya. Kemudian ditransformasi menjadi Karsayuda nama almarhum abah saya. 1607 kita perpanjang menjadi 1645 lah ya. Kalau 1630 nggak mungkin selesai karena kita kasih kesempatan untuk menjawab. Selanjutnya Pak Bahtra silakan. Cukup. Saya persilakan langsung kepada Ibu Menpan RB untuk memberikan respon. Makasih pimpinan. Tentunya tadi banyak pertanyaan yang saya kelompokkan beberapa hal. Pertama kaitannya dengan masalah IKN, kemudian kaitannya dengan masalah layanan digital, kemudian dengan RPP tunjangan termasuk akuntabilitas, termasuk di dalamnya kaitannya dengan masalah mutasi. Bapak Ibu tentunya nanti kalau ada yang kurang jawaban dari kami tetap akan menyediakan jawaban tertulis yang akan kami sampaikan sesegera mungkin. Pertama, boleh di-share nggak yang IKN? Jadi berkaitan dengan masalah IKN, Bapak dan Ibu, tentunya kami sebetulnya sejak tahun 2022 tahun sampai 2024 itu sudah punya suatu rencana tahapan pemindahan. Jadi sudah kita susulkan di slide 3 IKN. Bisa dibuka IKN?
di slide 3. Jadi tahun 2002, 2024 itu kita sudah mencoba untuk membuat miniatur, mendesain rencana awal itu miniatur penyelenggara pemerintahan. Bisa di-share nggak? Baik, saya lanjutkan. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu sudah tahun kemarin itu kita sudah siapkan. Namun demikian, termasuk bagaimana tata cara kita lakukan penapisan-penapisan dari aspek kelembagaan, dan juga kita sudah punya konsep siapa-siapa saja yang akan berpindah dan jumlahnya jumlah berapa yang akan berpindah. Karena itu waktu itu, nah ini Pak, Bapak dan Ibu, konsep rencana awal waktu kita sejak pemerintahan sebelumnya sudah dilakukan. Jadi sebetulnya sekarang itu masuk ke dalam medium term, tapi sampai sekarang kita belum ada, karena waktu itu terakhir tahun 2024 itu rencananya memang akan ada pemindahan. Ada dulu dengan menggunakan share office seperti itu, ada kemudian untuk 2030 sampai 2045 sudah kita sesuaikan. Nah, ini timeline-nya pun sudah kita lakukan, tapi sekarang kita lakukan penyesuaian. Kenapa? Karena di slide berikutnya, slide berikutnya ada, jangan lamun. Nah, oke. Bukan yang ini, yang timeline proses ini. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, ini timeline proses pemindahan di instansi pusat ke ibu kota negara itu kita sudah menyusun penapisannya, dan tentunya ternyata di akhir tahun 2004 atau tahun 2025 itu terjadi perubahan kementerian. Tentunya kami harus melakukan penapisan kembali, dan ini sekarang kita melakukan penapisan kembali. Kenapa? Karena jumlah kementerian dulu ada 34, sekarang ada jumlah 48. Orang-orangnya juga sudah berpindah gitu. Fungsi-fungsinya sudah berpindah, dan kami tentunya harus melakukan pemetaan kembali supaya memudahkan OIKN nanti melakukan penempatan untuk orang-orangnya. Kalau dulu setahu saya, mohon dikoreksi Pak Basuki, dulu kan hitungannya ada 3 Menko tuh, ada 3 tower. Sekarang ada 7 Menko. Tentunya saya harus menyesuaikan lagi kementerian-kementerian mana yang ada di bawah kementerian tersebut. Berikutnya Pak Aziz, terima kasih banyak terkait dengan masalah komitmen komitmen untuk melakukan program-program. Tentunya kami pun bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri ikut juga memastikan program-program untuk pemerintah daerah begitu. Pak Ajisnya nggak ada. Dan selanjutnya kaitannya dengan masalah layanan digital, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah satu komitmen kami ingin memperbaiki layanan pemerintah secara digital. Jadi tahun kemarin sudah kita susun yang namanya Inaku dan Inagov. Inaku itu merupakan layanan mengikuti siklus hidup manusia. Jadi kita sudah membuat arsitektur untuk siklus hidup manusia. Dan Inagov itu layanan untuk para ASN. Jadi government to government-nya itu kita lakukan, kita sudah punya arsitekturnya. Dan mudah-mudahan nanti program ini bisa akan terus berjalan. Demikian. Selanjutnya kaitannya dengan masalah mutasi rotasi. Tadi banyak juga bercerita mengenai masalah rotasi dan mengenai masalah mutasi. Sebetulnya pengaturan kaitannya dengan mutasi itu selama 5 tahun itu untuk jabatan-jabatan struktural. Tapi untuk jabatan-jabatan yang bukan jabatan struktural itu memang diatur 10 tahun. Ini pun atas usulan dari pemerintah daerah. Jadi setiap pemerintah daerah itu sudah menghitung berapa formasi yang yang mereka butuhkan. Tapi dalam perjalanannya ternyata baru 2 tahun minta pindah ke Jawa misalnya, minta pindah kemana begitu. Sebetulnya mutasi antar instansi sudah bisa dilakukan, tapi kalau mutasi dalam interinstansi sudah bisa dilakukan, tapi kalau mutasi antar instansi memang harus nunggu 10 tahun karena sudah dihitung jumlahnya.
misalnya Provinsi Jawa Timur misalnya dia sudah menghitung 10 tahun ke depan tuh dia butuh berapa begitu. Kalau banyak yang berpindah tentunya dia juga akan terjadi kekosongan di dalam. Ini sebetulnya juga dulu inisiatif dari para kepala daerah yang memang menginginkan supaya mereka tidak kehabisan PNS-nya, tidak kehabisan sumber daya manusia aparatur. Kemudian kaitannya dengan penilaian untuk tadi Pak PTP dan sebagainya, itu memang kami sudah memasukkan WTP itu menjadi salah satu bagian daripada penilaian untuk akuntabilitas kinerja pemerintah. Ini termasuk seperti pertanyaannya Pak Aher tadi ya. Jadi kita sekarang justru pendekatannya adalah pendekatan ke SAKP Pak. Jadi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, bukan instansi lagi. Kalau misalnya di pemerintah daerah misalnya begitu, itu bukan sakitnya per dinas, tetapi itu adalah sakitnya share outcome daripada seluruh dinasnya begitu ya. Jadi kita namakan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. Dan ini menjadi salah satu penilaian RB kita. Dan untuk RB ini, mengapa kita melakukan tematik ini? Karena memang didasarkan kepada program prioritas Presiden. Jadi pengentasan kemiskinan, hilirisasi dan sebagainya karena sudah ada instruksi Presidennya. Dan nanti kalau misalnya ada tambahan, tentunya kami juga akan terus akan melakukan pengecekan khusus untuk pertanahan. Sebenarnya kami sudah ada kerjasama dengan Kementerian ATR untuk mereka untuk membangun wilayah bebas bersih melayani, gitu ya, sudah ada kerjasamanya. Jadi pendekatan kami sekarang pendekatan kepada double track. Jadi double track itu pendekatan dari RB General untuk bagaimana perbaikan tata kelolanya. Yang berikutnya adalah perbaikan dengan tematik. Jadi ini memang kenapa kita menggunakan ini karena memang ada impresnya Pak Irawan. Jadi kalau kita tambahkan nanti kita akan tentunya akan menjadi fokus khususnya untuk layanan-layanan karena nanti di kami pun tentunya harus memastikan bahwa program-program layanan itu harus terkait. Selebihnya nanti Pak, saya setuju Pak, nanti kita perlu memang ada ketegasan dan nanti mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan semakin memberikan kejelasan kepada para P3K. Selebihnya kalau memang ada lagi yang kurang, nanti kami akan memberikan, karena banyak sekali pertanyaan, tapi itu adalah klaster-klaster yang saya kumpulkan terhadap pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Nanti akan saya berikan jawaban secara tertulis. Terima kasih. Sementara demikian Bapak. Terima kasih Bu Menpan RB. Sebelum terlupa Bu, ini hasil kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI. Saya tidak pimpin, yang pimpin waktu itu Mas Arya Bima. Ke salah satu mitra kerja kami, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Di Komisi 2 ini ada 2 sekolah kedinasan. Satu IPDN itu sudah existing, bagus, kelembagaannya juga alhamdulillah semakin baik, kami apresiasi. Bahkan atas usaha dari pimpinan DPR, insya Allah tahun depan infrastruktur kesatriannya, asramanya diperbaiki. Anggarannya tidak di Kemendagri tapi langsung dari Kementerian PU. Jadi nanti menerima manfaatnya. Hasil dari kunjungan kerja kita juga waktu itu ke IPDN. Tapi kita masih punya satu PR. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta. STPN ini melakukan rekrutmen melalui 2 jalur. Jalur yang pertama adalah tugas belajar dari pegawai negeri sipil di Kementerian ATR BPN yang rekrutmennya bertahun-tahun, formasinya dipertahankan dari jalur SLTA. Agar apa? Agar STPN-nya dapat input. Pertanyaannya, kenapa nggak kita sederhanakan aja, langsung aja formasinya untuk STPN? Ntar Bu, nggak usah dijawab sekarang. Nah yang kedua, dia ada jalur umum. Saya tidak perlu dijawab sekarang, karena ini tidak diskusi Bu, ini permohonan. Ini permohonan. Kami tidak mau tidak berlaku adil. Kami ingin membesarkan IPDN, kami juga ingin besarkan STPN.
STPN ini Bu, kebutuhannya bukan hanya untuk Kementerian ATR BPN. Kalau IPDN sekarang alumninya bukan hanya ke pemerintahan daerah, bukan hanya ke Kemendagri, bisa di kementerian lembaga lain dengan penjurusan yang dibuat atau prodi-prodi yang dibuat. Maka STPN juga demikian, dia bisa ke Kementerian Kehutanan, bisa ke ESDM, bisa ke tempat-tempat lain. Kami berharap Bu, ini tahun 2027, 2026 mari kita bikin tim kecil di Ibu, kaji dengan ATR BPN. Kami ingin punya legacy Bu, STPN ini menjadi sekolah kedinasan yang bisa kami hadirkan melalui ruang Komisi 2 DPR RI. Yang lain-lain saya tidak tanggapi, ini saya baru ingat tadi, awalnya Mas Bimo mau ngomong, tapi beliau sedang mendampingi Ibu Ketua DPR, jadi aspirasinya saya yang sampaikan. Selanjutnya Kepala BKN silakan. Terima kasih Bapak Ketua. Terkait dengan BKN, ada dua hal yang besar. Pertama, digitalisasi dan interoperabilitas yang ditanyakan oleh Pak Romi, dan kenaikan pangkat yang dari 6 kali setahun menjadi 12 kali setahun. Pimpinan, Ibu Bapak yang kami hormati, terkait dengan interoperabilitas, itu kami lakukan, coba teman-teman dibuka slide 11. Itu dari BKN bertransformasi dari sistem fisik ke sistem digital, dan sepanjang perjalanan waktu ada dari dokumen fisik, kemudian SAPK, kemudian SIASN, dan sekarang bertransformasi menjadi platform ASN digital. Yang slide 13, nah, pindah ke slide 13. Nah, jadi Bapak Ketua, inilah hasil yang kami kerjakan untuk memudahkan layanan ASN. Sekarang sudah ada dibuka di halaman 23, halaman 22 dulu, halaman 22, 47 layanan kepegawaian itu sudah semuanya digital, dan interoperabilitas dilakukan untuk mewadahi platform di kementerian lembaga yang belum menggunakan ASN digital, karena lahir lebih dulu. ASN digital ini kan lahir di 2025. Transformasi dari SAPK dan SIASN, kemudian kita integrasikan, kita perkuat menjadi ASN digital. Nah, interoperabilitasnya dengan menggunakan API, Application Programming Interface. Jadi program antarmuka yang bisa mengkomunikasikan dari dua sistem yang berbeda. Nah, ini yang sekarang sudah kita lakukan. 50% dari kementerian lembaga sudah bisa mulai menggunakan model API ini, sehingga komunikasi bisa berjalan dengan baik antar sistem. Nah, apa yang kami lakukan? Kami melakukan coaching dan mentoring melalui 14 kantor regional BKN dan teman-teman direktur untuk melakukan proses-proses membimbing KL agar bisa bersama-sama ke depan cukup satu platform ini. Jadi kementerian lembaga tidak perlu lagi membangun platform, cukup menggunakan ASN digital. Dan sekarang ini sudah banyak kunjungan dari rekan-rekan para ASN. Jadi Bapak Ketua, data 5,6 juta ASN sudah masuk ke dalam sistem ini. Sehingga ASN tinggal download, nanti mendapatkan password, dia bisa mengupdate datanya sendiri. Sehingga para ASN bisa setiap waktu ikut pelatihan, ikut penugasan, ikut program-program baru, bisa langsung update ke sini. Nah, dengan data yang lengkap, maka kita bisa bergerak menuju satu data, dan kenaikan pangkat bisa setiap bulan. Jadi tidak ada lagi keterlambatan dalam kenaikan pangkat, karena datanya sudah fix, diupdate terus-menerus. Ini yang kami lakukan, dari satu data, satu platform, satu standar. Nah, ini yang memudahkan di dalam bekerja. Berikutnya dari Pak Aher, ini progres PNS dan P3K. Rekan-rekan coba slide-nya ditayangkan, beliau kritis dan menyampaikan betul, tadi terlewat slide ini. Coba dibuka progres pertek sampai dengan SK. Jadi Pak Aher izin, ini sampai dengan saat ini pertek yang diusulkan oleh Kementerian Lembaga dan Provinsi Kabupaten Kota dari 1.938 formasi, selesai perteknya 99%,
dan SK-nya selesai 97%. Ini untuk CPNS dan P3K tahap 1. Kemudian yang tahap 2 itu ada yang penuh waktu 185.535, selesai 99,14% dan SK-nya di instansi masih 90%, jadi kurang 10% lagi SK di instansi. Kemudian yang di P3K paruh waktu, diusulkan oleh Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Kementerian Lembaga 1,2 juta. Kemudian yang sudah selesai prakteknya 1.054.000 atau 96%. Nah, ini mohon dukungan Bapak dan Ibu di konstituen masing-masing, karena yang jadi SK minggu lalu 10%, sekarang baru 23%. Nah, ini yang sering ditanyakan Bang Zul, Pak Ketua, yang para P3K paruh waktu menanyakan, kok kami belum segera dilantik, belum segera dikukuhkan, karena SK di instansinya belum dibuat. Data yang masuk ke BKN secara sistem baru 23,88%, atau 251.000. Seharusnya sudah di kisaran 1,1 juta. Ini Bapak Pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil kita rapat ini, banyak sekali yang menyaksikan live streaming kita. Jadi apa yang disampaikan, terutama teman-teman P3K, calon P3K paruh waktu, mudah-mudahan mendapatkan informasi yang jelas terkait itu. Jadi jangan semua harus direct ke Komisi 2, ke BKN. Problemnya di unit kerja masing-masing. Kalau Anda adalah selama ini honorer di Pemko, di Pemkap, di Pemprov, hubungi BKD-nya masing-masing, kira-kira begitulah, agar proses peng-SK-an di unit kerja masing-masing bisa dilakukan percepatan. Kepala Otorita IKN, silakan. Terima kasih ya Bapak Pimpinan, Ibu Bapak sekalian yang terhormat dan kami hormati. Sebenarnya kalau untuk IKN pada rapat dengar pendapat hari ini sudah digongi oleh Bapak Wakil Ketua tadi, Pak Zul, bahwa tidak ada pertanyaan lagi tentang IKN. Nah, itu saya kira sudah gongnya gitu. Satu itu Mbak, terima kasih Bapak supportnya. Ini juga disampaikan oleh Pak Irawan dan Syekh Aher. Saya manggilnya Syekh, bukan Kiai lagi, sudah Syekh. Al-Maktur, oke. Itu, jadi gongnya sudah itu. Jadi saya mau menurunkan tentang tadi pertanyaan dari Nasdem, bagaimana putusan MK tentang hak atas tanah. Sebenarnya yang ditunggu oleh investor, apa yang disampaikan oleh Pak Zul, itu yang ditunggu oleh investor, terutama kepastian, keberlanjutan, dan penyelesaian IKN. Itu yang diutamakan. Sehingga saya terima kasih betul bahwa di dalam rapat dengar pendapat ini keluar statement Bapak, statement politik ini. Jadi seperti halnya dengan Perpres 79 tahun 2025 ini, itu yang ditunggu investor. Kalau sebelum ada ini, saya kayak sendiri menjelaskan ke kiri kanan. Tapi sekarang ada Perpres, Bapak Presiden sekarang sudah di depan, saya di belakangnya. Misi saya melaksanakan visi Presiden, nggak ada lain, gitu kan. Jadi, sedangkan untuk putusan MK tadi, itu bukan mencabut hak atas tanahnya, tapi merevisi mekanismenya. Jadi kalau yang Undang-Undang 21 dari 2023, contohnya HGB, satu siklus 80 tahun diberikan langsung. Nah, direvisi itu menjadi 30, 20, 30. Tetap satu siklusnya 80 tahun, tapi pertama diberi 30, perpanjangan 20, dan pembaruan 30. Itu satu siklusnya. Jadi saya kira itu Pak. Jadi insya Allah dan Alhamdulillah sampai sekarang belum ada komplain dari investor pada kami. Yang kedua dari Pak Kiai Zazuli, tentang kira-kira siapa yang akan dipindah ke sana. Yang saya garis bawahi tadi, penaltinya kalau nggak benar pindah IKN gitu. Saya kira itu bukan dari Komisi 2, pasti bukan. Pasti bukan. Pasti bukan, Pak. Pasti dari bapak-bapak yang belum pernah ke IKN. Gitu. Karena Pak Syekh Aher begitu lihat saya di sana, loh apa sekarang lo jauh lebih muda gitu kan. Jadi hidup di IKN, insya Allah life expectancy-nya akan bertambah 5 tahun. Itu saya jamin. Referensinya dari Busan. Jadi ya wajar.
Jadi saya kira Ibu Bapak sekalian, sekali lagi dalam DP ini saya mendapat support yang sangat kuat dari Komisi 2 DPR RI, dan ini pasti akan saya sampaikan pada para investor dan para, kalau life expectancy Bapak kayak air quality index di sana pasti di bawah 10. Jadi oksigennya banyak sekali. Sehingga pagi, sore kalau Bapak ke sana kan pasti lebih fresh. Ya. Pasti kalau siapa saja pasti bukan yang generasi lanjut, karena generasi lanjut pasti sudah punya aset di sini semua, itu susah. Ini memang ibu kota untuk generasi muda, saya kira. Jadi saya hanya mengantarkan saja kan, tapi ini untuk generasi muda, Pak. Ya, jadi saya kira terima kasih Pak Kiai. Bapak sudah duduk berdampingan dengan Syekh Aher, jadi saya kira bisa mendukung atas dukungannya. Terima kasih. Saya dengan tulus, saya dan teman-teman dari Deputi Otorita sore hari ini sangat bahagia mendapat dukungan politik yang sangat kuat dari DPR RI. Dan tadi sampai Pak Ketua ini dilihat oleh streaming, jadi saya kira pasti banyak juga investor yang melihat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Komisi 2 DPR RI yang sebagian besar di periode lalu kami terlibat dalam pansus pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, kami bukan hanya bertanggung jawab hari ini, Pak, tapi kami bertanggung jawab atas asbabun nuzul kelahiran IKN. Jadi Bang Zulfikar ini adalah the founding fathers IKN. Karena turut terlibat dalam Pak Jokowi dari sisi konsep dan pemikiran menginisiasi, tapi inisiasi pemikiran dan konsep Presiden Jokowi kala itu tidak akan pernah terlaksana tanpa dasar hukum undang-undang. Dan karena itu dari ruang ini kami memang bertanggung jawab atas itu. Banyak orang yang bertanya, kenapa Otorita IKN jadi mitra kerja Komisi 2? Jawaban sederhananya adalah, karena Otorita IKN itu aspeknya adalah aspek pemerintahan daerah sebetulnya. Bahwa hari ini concern dari Otorita IKN adalah pembangunan infrastruktur, itu konsekuensi logis dari kita membangun kota yang awalnya tidak ada. Yang tadi dikatakan oleh Pak Zul. Tapi ke depan, aspek yang kita tekankan adalah aspek terkait dengan pemerintahan daerahnya. Karena itu dari awal saya meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk intens melakukan itu. Ibu Menpan tadi walaupun tidak menjawab, saya sudah tahu jawabannya karena menunggu keputusan yang lebih tinggi terkait dengan mutasi ASN. Tapi mohon izin Bu, kita semua punya kewajiban untuk menyampaikan kepada pimpinan, jangan sampai IKN tidak ada keputusan. Pak Basuki juga lakukan pendekatan yang agak out of box sedikit. Pak Ses IKN juga setiap kali ketemu dengan teman-teman di lingkar istana, saya kira perlu disampaikan. Dan Mas Aziz, jangan lupa setiap kali ngopi dengan Presiden juga diingatkan bahwa IKN ini harus segera kita beri keputusan terkait dengan perpindahan ASN. Bukan sekedar memindahkan orang, tapi memindahkan fungsi. Saya dengar Wakil Presiden berkeinginan tahun 2026 mulai bekerja di IKN. Dan karena itu sebagian Wakil Menteri juga harusnya ikutlah. Karena kan Wapres, ya wamen-wamen ikutlah pindah ke IKN. Sebagaimana teori dari Ustadz B, lebah itu baru bisa ikut kalau bosnya lebah yang pindah. Kalau hanya memindahkan staf-staf lebah, itu tidak akan pernah bisa maksimal kepindahan itu. Ya, karena itu saya disuruh pindah duluan di Komisi 2 ini, Pak. Ya, agar nanti mereka ini ikut pindah. Tapi mereka sebelum dipindah nanti mohon ke ketua fraksi masing-masing untuk berganti komisinya. Sebelum ke para wamen, izinkan saya memberi kesempatan ke beberapa dirjen ya, yang tadi ada pertanyaan. Yang pertama kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah. Saya persilakan kepada Pak Dirjen. Terima kasih pimpinan atas izin Bapak dan Ibu Wamen. Perkenankan kami menanggapi pernyataan, ini bukan pertanyaan, dari senior kita Bapak Dr. Taufan Pawi. Kami laporkan bahwa
hari Jumat yang lalu, kami mendapat undangan dari pemerintah Kota Parepare untuk melakukan pertemuan dengan jajaran wali kota beserta seluruh kepala OPD dan DPRD untuk membahas terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Namun DPRD tidak hadir. Banyak substansi yang dibahas, diantaranya adalah terkait dengan pembahasan APBD. Kami sampaikan bahwa APBD itu perlu kesepakatan bersama antara kepala daerah dengan DPRD. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Taufan yang sudah berdiskusi, memberikan arahan. Beliau wawasan yang sangat luas, pernah menjadi kepala daerah, sehingga melengkapi pemahaman kami tentang pengelolaan keuangan daerah. Nah, di dalam pembahasan itu kami sampaikan bahwa harus ada hubungan yang harmonis antara kepala daerah dengan DPRD. Karena keduanya merupakan penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi dua-duanya satu kotak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kalau salah satunya tidak ada, maka pemerintahan daerah tidak ada. Oleh karena itu perlu hubungan yang harmonis. Nah, dalam konteks pembahasan APBD, kami jelaskan bahwa seluruh perda itu bisa menjadi inisiatif DPRD tanpa terkecuali. Kecuali hanya satu itu, yaitu perda tentang APBD. Perda tentang APBD tidak boleh menjadi inisiatif DPRD dan ini sesuai dengan keputusan dari keputusan MK nomor 30 garis miring PUU garis datar 11 tahun 2013 yang menegaskan bahwa DPRD tidak boleh mengajukan perda aturan perda tentang APBD. Itu juga kemudian diperkuat dengan pasal 65 huruf F Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 yang di situ menyebutkan bahwa penyusunan rancangan APBD itu merupakan tugas kepala daerah dan dipertegas lagi dengan pasal 99 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa DPRD hanya berwenang membahas tentang APBD. Namun APBD perlu disetujui bersama. Itu konteks terkait dengan pembahasan APBD. Kemudian yang kedua, kami juga ingin menanggapi pernyataan dari Pak B terkait dengan uang simpanan di bank atau uang yang mengendap di bank yang belakangan ini terus viral, terus menjadi diskusi di publik. Perlu kami sampaikan bahwa pemahaman tentang uang simpanan di bank dipahami oleh publik, sebagian memahami bahwa daerah sengaja menyimpan uangnya di bank, tidak mau melakukan kegiatan dan untuk mendapatkan keuntungan. Namun sesungguhnya berangkasnya daerah itu ada di bank. Atau RKU di rekening kas umum daerah itu ada di bank. Artinya apabila uang itu belum digunakan, maka uang itu ada di bank. Maka uang simpanan di bank sesungguhnya adalah selisih antara pendapatan dengan belanja. Jadi yang belum dibelanjakan, maka itulah yang tersimpan di bank. Selisih itulah yang kemudian menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. Nah, mengenai perbedaan angka, khususnya kemarin pada saat Gubernur Jawa Barat menyampaikan perbedaan angka, Gubernur Jawa Barat sudah bertemu dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, kemudian Gubernur Jawa Barat juga sudah bertemu dengan BI bersama-sama dengan kami. Di situ sudah clear bahwa perbedaan angka itu adalah menyangkut waktu. Jadi kalau waktunya berbeda, pasti angkanya juga berbeda. Satu hari saja dalam konteks Indonesia keseluruhan pasti berbeda. Dan kalau Jawa Barat itu 1 bulan itu selisihnya bisa 1 triliun. Itulah terkait dengan uang simpanan di bank. Jadi ini bukan sengaja disimpan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi uang itu masih belum digunakan dan direncanakan akan digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran. Kemudian uang simpanan di bank inilah yang direncanakan akan terus dimanfaatkan dan kemudian digunakan oleh OPD. Memang ada beberapa kendala terkait dengan serapan atau realisasi anggaran dan Bapak Menteri Dalam Negeri terus melakukan pembinaan. Setiap 2 minggu sekali Bapak Menteri Dalam Negeri menyampaikan realisasi anggaran ini, memberikan apresiasi yang realisasinya bagus, kemudian juga mengumumkan daerah-daerah yang realisasinya rendah.
Begitu juga Bapak dan Ibu Wamen selalu turun ke lapangan, kami juga turun ke lapangan untuk mendorong ini, dan tim percepatan realisasi APBD sudah dibentuk. Setiap minggu kami melakukan koordinasi virtual dengan daerah, khususnya daerah-daerah yang rendah realisasinya, dan kami terus melakukan pendampingan, fasilitasi, dan asistensi. Dan setiap akhir tahun seperti ini, seperti hari ini, beberapa tim turun ke provinsi yang ada di Papua untuk melakukan percepatan realisasi APBD di daerah. Demikian pimpinan, terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen Bina Keuangan Daerah. Memang ada beberapa fakta juga Pak yang memerlukan formulasi hukum ke depan terkait beberapa daerah yang memang secara sadar menyimpan uangnya dalam bentuk deposito di bank-bank daerahnya. Dan berdasarkan pernyataan dari beberapa kepala daerah, hal tersebut dari sisi sumber pendapatan daerah dinilai cukup menguntungkan. Kita perlu membuat formula berapa persen kira-kira berbanding dengan APBD yang boleh selain penyertaan modal, agar jangan sampai hakikat dasar dari keuangan negara dan atau daerah untuk pembiayaan pembangunan itu dalam tanda kutip bisa dimaknai lain oleh publik. Karena uangnya tidak dibelanjakan tapi disimpan, walaupun dengan simpanan itu akan ada pendapatan untuk daerah. Dari sisi governance mungkin oke, tapi akan ada perdebatan sedikit dari sisi etika berpemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Rektor IPDN, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Wamen dan Bu Wamen, terima kasih pimpinan yang kami hormati, para anggota Komisi 2 yang terhormat. Kami mohon izin untuk menanggapi yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Andar Amin Harahap, SSTP MSI, terkait dengan Praja IPDN yang meninggal beberapa waktu yang lalu. Kami sampaikan bahwa yang meninggal adalah Nanda Maulana Izzat Nur Hadi dari kontingen Maluku Utara di kota Ternate. Memang meninggalnya masih pada saat pelaksanaan pendidikan dasar. Pendidikan dasar dilakukan kerjasama antara IPDN dengan Polda Jabar, khususnya dengan Brimob Polda Jabar. Kegiatannya sebetulnya berupa latihan baris berbaris, kemudian lari pagi dan lari sore. Sebetulnya tidak ada seperti dulu yang kita naik gunung, terus kemudian kita han malam, caraka, tidak ada, semuanya di sana. Nah kemudian pada saat kejadian, memang itu apel malam, ada pembinaan Praja, memang tiba-tiba dia jatuh pingsan dan dibawa ke KSA atau Poliklinik IPDN, lalu tidak bisa ditolong dalam waktu kurang dari 5 menit, dibawa ke rumah sakit UNPAD, karena rumah sakit UNPAD ada rumah sakit TPB, dan sampai di UNPAD dilakukan tindakan oleh dokter di IGD, namun tidak ada respon, dan hasil dari dokter itu adalah kegagalan napas mendadak, atau mungkin bahasa yang tertulis di sana itu adalah sudden cardio arrest atau SCA. Nah, UNPAD itu tidak bisa memastikan penyebab kematiannya, lalu mengarahkan IPDN untuk dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk otopsi. Karena kalau CSA itu penyebabnya banyak sekali. Nah, kemudian kita bawa langsung ke Rumah Sakit Hasan Sadikin sambil meminta kepastian dan persetujuan dari orang tuanya. Nah, setelah sampai di RS Hasan Sadikin, orang tuanya memutuskan akan berangkat ke Jatinangor dan tidak bersedia untuk diotopsi. Nah, kemudian setelah pagi, beliau menyampaikan kalau perkenan dia menunggu di Maluku Utara saja dan minta diantar jenazahnya, kami antar ke sana. Sehingga sampai pada penguburan kita hadir di sana, dan kepastian penyebab meninggalnya itu tidak dapat dipastikan oleh dokter baik Rumah Sakit Hasan Sadikin maupun Rumah Sakit di UNPAD karena tidak ada otopsi bagian dalam. Walaupun dugaan
dugaan, tapi tidak bisa dipastikan secara medis, ada kemungkinan karena kelainan listrik jantung. Nah, karena listrik jantung pada saat kita tes pantuhir, tes kita itu setiap tahun hanya berupa EKG, ekokardiografi, yang di tangan sama di kaki. Nah, untuk dapat yang lebih lengkap itu harus melalui eko atau melalui treadmill. Dan itu bisa dilakukan berarti biaya harus kita tambah karena treadmill itu mungkin lebih besar, dan itulah waktu selesai kegiatan itu kita melakukan rapat bersama evaluasi dengan Mabes Polri karena tesnya dilakukan di kerjasama IPDN dengan Mabes Polri dan dilaksanakan di pusat kedokteran kepolisian di Polda masing-masing. Dan usulan dari mereka adalah tahun depan disarankan untuk dilakukan tes jantung sampai kepada tes treadmill atau echo. Nah, ini akan kami jadikan bahan evaluasi dan pembenahan ke depan di bawah arahan Pak Menteri, Pak Sekjen. Kami sudah memang menyiapkan beberapa perbaikan dan langkah-langkah pembenahan. Dan tadi juga dari Pak Wakil Ketua, untuk penataan seleksi secara umum, kami telah meminta arahan Pak Menteri dan Pak Sekjen. Dan untuk ke depan, kami akan melakukan penyiapan pedoman yang lebih baik dan tahapan yang lebih komprehensif, agar kejadian ini tidak terulang. Dan tentu kita sangat prihatin terhadap kejadian ini, terutama bagi orang tuanya, kehilangan anak, dan anak ini adalah anak satu-satunya. Sehingga memang sangat sedih, kita juga sangat sedih atas meninggalnya, tapi memang beliau kami minta otopsi, kami paham kedukaannya sangat mendalam, tapi beliau orang tuanya tidak berkenan. Orang tuanya mengatakan diantar pulang saja. Itu Pak Ketua, Pak Andar yang kami hormati, Pak Wakil Ketua yang bisa kami jelaskan, dan langkah-langkah atas arahan Pak Menteri dan Pak Sekjen kami akan melakukan perbaikan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Ada pertanyaan tadi untuk Bang Safrizal, tapi itu lebih dari PR saya kira, mohon diselesaikan segera. Selanjutnya saya silakan kepada Wakil Menteri Dalam Negeri untuk memberi respon. Yang pertama, terkait dengan hambatan dalam realisasi anggaran. Ini pertanyaan dari Bung Romi, PDIP, yang sudah tidak ada di ruangan. Yang tidak hadir nggak usah dijawab, Pak. Yang orangnya nggak hadir, Ya. nanti jawab tertulis Tapi saja. saya kira mungkin perlu untuk kepada publik, Ketua, izin. Ya, boleh. Karena Biar pertanyaan tadi cepat. sudah didengar juga oleh yang menyaksikan. Gitu. Jadi, pertama, realisasi itu biasanya sama seperti kementerian dan pemerintahan daerah yang lain, banyak proses yang terjadi di ujung. Apalagi kita telah mengalami beberapa tahapan realisasi, pembukaan blokir, jadi agak tersendat di ujung. Termasuk juga kontrak-kontrak yang menunggu BAST, ya, jadi berita acara serah terima. Jadi tidak ada masalah dengan angka-angka ini, di ujung nanti insya Allah tetap maksimal mendekati 100%. Pertama. Kemudian yang kedua, ini juga penting tadi perbedaan program pengolahan sampah dari Danantara dan LSDP. Jadi perlu kami jelaskan bahwa persoalan sampah di banyak kota itu berbeda-beda. Ada yang skalanya kecil, ada yang skalanya besar, begitu. Nah, untuk yang Danantara ini fokus kepada pengelolaan sampah yang agak besar di atas 1.000 ton per hari. Nah, ini yang konsepnya itu dipimpin satgasnya oleh Pak Menko Pangan. Jadi langsung nanti off-takernya energinya oleh PLN. Ini untuk skala-skala besar begitu. Sementara yang dengan World Bank atau ISWMP ini yang skalanya di bawah 500 ton per hari. Ya, jadi memang sudah ada pembagiannya. Dan ini model-modelnya bagus. Ya, jadi kalau ini jalan semua, maka ada model yang skalanya besar, ada model yang skalanya kecil. Kemudian Pak Taufan tadi sudah dijawab. Nah, kami perlu menanggapi barangkali ini dari Gus Kozin tadi, yang menanyakan kemana para wamen dan menteri ketika polemik tentang dana mengendap, ya. Sudah dijelaskan oleh Pak Dirjen dengan sangat baik, ya, tapi kira-kira
kami melihat bahwa ini sangat baik dalam konteks pendidikan politik kepada publik tentang keuangan daerah, dan yang kedua adalah memicu para kepala daerah untuk lebih atensi lagi terkait dengan belanja daerah dan transparansi begitu ya. Ini Gus Kozin ini kan mantan jurnalis. Saya yakin sebetulnya sudah melihat juga, mengamati juga pernyataan-pernyataan kami. Cuman beliau lah yang meminta ini ditayangkan, kira-kira begitu. Ya. Jadi kami jelaskan kepada publik posisi seperti apa, persis seperti yang disampaikan dengan baik oleh Pak Dirjen ke UDA tadi. Jadi ini adalah cash management begitu ya, ada silpa yang sifatnya positif karena ada selisih antara kontrak dengan pagu, ada silpa negatif karena gagal lelang gitu. Jadi memang ketika ada dana yang mengendap harus dilihat dulu, masing-masing dipelajari. Nah, Pak Dirjen ini sangat paham karena ditugaskan oleh Pak Menteri mengamati secara serius dan real time semuanya. Dan ketika ada indikasi memang ada yang salah, kami bertiga langsung ditugaskan untuk turun ke wilayah. Ya, sesuai dengan pembagian wilayah masing-masing. Ada apa di sana? Mengapa di sana belanjanya lemah? Kenapa angkanya agak tinggi dan sebagainya begitu. Jadi itu yang perlu kami sampaikan juga kepada publik begitu. Dan ada pertanyaan juga tadi Gus Kozin tadi, kenapa persoalan-persoalan seperti juklak-juknis dari kementerian itu terlambat, ya, kemudian tidak bisa terserap dengan baik, ya, DAK, DAU. Ini kami sudah koordinasikan langsung juga, Pak Menteri sudah bicarakan ini dengan Pak Menteri Keuangan, dan beliau langsung tugaskan untuk memperbaiki ini. Jadi tidak ada lagi keterlambatan untuk juklak-juknis ya, untuk DAK, DAU, sehingga pemerintah daerah bisa merealisasikan itu dengan cepat begitu ya. Ada pertanyaan juga tentang tapal batas begitu. Nanti Pak Safrizal bisa menambahkan untuk lebih rinci, tapi kira-kira segmen Banyuwangi Bondowoso ini adalah satu-satunya batas darat di Jawa yang belum selesai, dan Pak Menteri meminta agar ini diselesaikan lebih dahulu oleh gubernur di tingkat gubernur, dan sudah sudah diarahkan kepada Pak Gubernur oleh Pak Menteri. Namun sejauh ini belum ada tindak lanjut dan kami akan memonitor lagi begitu persoalan tapal batas ini. Izin pimpinan sedikit. Ya. Jadi waktu itu sudah difasilitasi Pak Wamen, sudah ketemu, ada kesepakatan. Setelah kesepakatan dibuat, kemudian Banyuwangi mencabut kesepakatan itu. Sempat ada class action gitu ya. Saya komunikasi dengan Pak Safrizal, saya juga komunikasi dengan Pak Menteri juga untuk diinikan ke gubernur. Posisi sekarang, gubernur dan wakil gubernur secara lisan sudah menyampaikan sudah hands up gitu loh. Lah terus ini mau digimanakan gitu. Jadi menurut saya sudah tidak ada waktu terlalu lama lagi, segera diambil alih Kemendagri itu Pak Men. Terima kasih. Baik ya, terima kasih jadi atensi kami Gus Kozin. Untuk Kiai Jazuli, tadi Pak Rektor sudah menjelaskan tentang peristiwa musibah Praja, tapi izinkan kami menambahkan terkait dengan program IPDN dengan Cambridge, Pak. Jadi ini adalah program dari Kemendagri atas arahan dari Bapak Mendagri, karena ini kan setiap tahun 1000 praja ini lulus bertugas di seluruh Indonesia. Skillnya itu jangan sampai terbatas hanya pada politik pemerintahan. Ada keperluan untuk urban design, accounting, ya, data science dan lain-lain. Ini keniscayaan ke depan. Dan kemudian kedua, untuk belajar itu nggak mungkin tanpa penguasaan bahasa Inggris. Dan setelah melalui pembahasan yang sangat serius, kami memutuskan untuk menjajaki kerjasama dengan Cambridge. Ini bukan sekedar untuk dosennya belajar bahasa Inggris, tetapi membangun sistem di Cambridge agar terbangun satu sistem di mana nanti lulusannya memenuhi standar eligible itu, baik untuk STOR IELTS, TOEFL dan lain-lain. Ya, jadi saya kira ini kunjungan yang sangat bisa dijelaskan, dan ini juga atas izin oleh Sesnek. Ya, kalau kami para wamen nggak pergi, Pak. Jadi yang pergi adalah Pak Rektor ya, untuk efisiensi tadi, begitu. Kemudian ada pertanyaan juga soal blokir TIK tadi. Ya, ada 165 tadi ya. Nah ini tidak lain tidak bukan sebetulnya kami ingin memastikan agar belanja TIK ini sesuai dengan grand design dari sistem pemerintahan berbasis elektronik ya, yang dipersyaratkan oleh Kemenpan RB, Komdigi dan Bappenas. Jadi lebih kepada quality control, jadi tidak ada masalah. Pak Ahmad Irawan juga tadi bertanya tentang ada
katakanlah perbedaan antara kepala daerah ya di Gorontalo, ini terjadi di banyak daerah pimpinan antara kepala daerah dan wakilnya, antara gubernur dengan pimpinan dengan wakil gubernur, atau antara gubernur dengan kepala daerah ibu kota begitu ya. Nah, ini tentu menjadi bahan evaluasi kami ya terkait dengan sistem pemilihan ke depan, kemudian juga bagaimana memfasilitasi melakukan mediasi dan sebagainya. Nah, ini kalau tingkat kota dan kabupaten tentu kami berharap gubernur bisa memfasilitasi itu, melakukan mediasi itu. Tapi kalau ini terjadi di tingkat provinsi, Pak Inspektur, Pak Mahendra memfasilitasi, memediasi, mengundang ya untuk mencarikan solusi. Kira-kira begitu. Tapi kami sepakat bahwa ini sangat mempengaruhi kinerja ya, soliditas begitu. Saya rasa teman-teman yang punya pengalaman kepala daerah terus sangat paham tentang persoalan-persoalan dinamika ini yang betul-betul harus kita jadikan atensi. Pak Aher tadi menyampaikan harapan-harapannya tentang tantangan untuk harmonisasi APBD dan APBN. Itu tantangan utama kita, Pak Aher, betul sekali. Pak Prabowo punya target astacitanya, tetapi kan teman-teman gubernur, bupati, wali kota juga punya target-target. Nah, Pak Menteri menugaskan kami bertiga untuk memastikan terjadi sinkronisasi bersama para dirjen. Ya. Kemarin Pak Menteri meminta agar kita mengumpulkan seluruh sekda dan juga bapeda se-Indonesia di IPDN. Nah, di situ 3-4 hari dilakukan harmonisasi. Dan bahkan kemudian kita memetakan beberapa daerah yang perlu atensi khusus, kira-kira APBD-nya memerlukan pendampingan secara lebih detail dan atensinya lebih penuh, kira-kira begitu Pak ya. Dan kami juga memfasilitasi daerah-daerah yang betul-betul memerlukan intervensi khusus dari kementerian atau lembaga. Ya, tidak mungkin lagi dilakukan sendiri dengan anggaran sendiri karena APBD-nya banyak terserap kepada belanja pegawai. Ada yang 60%, 70% belanja pegawainya. Artinya tidak ada ruang untuk pembangunan. Nah, ini kami jadikan atensi untuk dilakukan mediasi, dihubungkan dengan kementerian-kementerian terkait begitu. Ini Pak Sekjen mengkoordinasikan ini juga bersama daerah-daerah yang lain. Dan yang terakhir kami catat harapan dari Bang Zulfikar, Kemendagri atensi betul untuk pengembangan IKN. Kami sudah berkunjung juga ke sana terakhir Pak ke IKN. Ingat suasana Canberra Bang Zul di sana. Jadi suasananya, nyamannya begitu. Jadi ini keberhasilan IKN ini adalah pertaruhan modeling kota-kota di Indonesia masa depan. Ya, jadi kami sangat mendukung, terutama yang terkait dengan tupoksi Kementerian Dalam Negeri, nomenklaturnya, kelembagaannya sebagai Pemda khusus. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wamendagri 1 kayaknya tertarik juga tahun depan mulai berkantor di IKN. Mengenang masa lalu waktu kuliah di National University of Australia di Canberra. Kita sudah melewati batas waktu yang kita tetapkan. Izin boleh langsung saya bacakan kesimpulan Bapak Ibu sekalian ya. Pimpinan, izin 1 menit. Ya, setengah menit lah. Setengah menit, oke. Begini Pak, Pak Wamen, para Ibu Wamen, Pak Wamen, saya mengapresiasi Pak Dirjen. Pak Dirjen saya kirimkan kemarin bahan-bahannya termasuk komentar para akademisi Pak. Nah sekarang sudah jelas, sudah terang. Saya sudah membayangkan Pak Dirjen akan menjawab begitu. Karena saya pernah mengikuti masa itu Pak. Nah tinggal kelihatannya pemberitaannya mainkan ini nih. Ya, biar mereka tonton semualah di sana. Bahwa sebenarnya ya normatifnya seperti itu. Ramperda bisa dari legislatif, bisa dari eksekutif. Tapi khusus untuk Ramperda, APBD harus dari eksekutif. Mulai dari KPPS sampai dibahas dan disahkan bersama dan dibuatkan berita acara persetujuan bersama. Makasih Pak Dirjen, saya bangga. Terima kasih. Satu kota Parepare kalau sudah diakan oleh Pak Tovan aman, Pak Dirjen, tenang. Ini sebetulnya turunan dari konsekuensi konstitusi. Di konstitusi juga begitu. DPR RI di pasal 17 itu memiliki kewenangan konstitusional untuk membahas dan menetapkan satu rancangan undang-undang menjadi undang-undang bersama Presiden. Kami boleh mengusulkan RUU, kecuali RUU APBN. Nah, sama. Sehingga itu di-acceptan di Undang-Undang Pemda dan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Boleh ditampilkan?
Kesimpulan? Bapak Ibu sekalian, ini kesimpulan ada dua. Ada kesimpulan terkait dengan serapan anggaran, izin saya tidak baca, tapi kita cermati saja, karena ini cuma menyebutkan angka. Nanti yang saya baca adalah rekomendasi dari hasil rapat ini. Boleh ditarik ke atas dulu, biar saya bacakan atasnya. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Menteri PAN RB, Kepala BKN, dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Selasa 25 November 2025. 1. Komisi 2 DPR RI telah mendengar dan memahami pemaparan yang disampaikan oleh mitra kerja, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan Otorita Ibu Kota Nusantara terkait capaian kinerja seluruh mitra kerja tahun 2025. Komisi 2 DPR RI memberikan apresiasi terhadap realisasi anggaran tahun 2025 sebagai berikut. Ini yang tidak saya bacakan. Insya Allah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu paparkan. A, B, C, lanjut, D, dan E. Otorita IKN betul ya, 55,90%. Lanjut. Dua, terhadap capaian kinerja mitra kerja Komisi 2 DPR RI, Komisi 2 DPR RI memberikan catatan sebagai berikut. A, meminta Kementerian PAN-RB berkoordinasi dengan Otorita IKN dalam rangka memastikan ketersediaan sumber daya ASN, pembangunan infrastruktur, pemindahan dan penempatan ASN guna menyiapkan secara bertahap sistem pemerintahan di IKN. Oke ya Bapak Ibu. 2. B, meminta Kementerian PAN-RB memastikan percepatan transformasi digital pemerintah di pusat dan daerah, terutama dalam penyederhanaan layanan publik dan perbaikan kinerja ASN melalui kolaborasi ekosistem pemerintah, ekosistem digital pemerintah yang berjalan di kementerian, lembaga, Pemda sehingga menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan berorientasi hasil. C, meminta BKN melakukan percepatan penataan manajemen ASN termasuk penerapan digitalisasi layanan kepegawaian, penguatan sistem manajemen talenta, pengembangan kompetensi budaya digital, serta kesiapan sistem untuk mendukung pemindahan ASN ke IKN sehingga mobilisasi SDM pemerintah berlangsung tertib, akurat, dan sesuai sistem merit. D, meminta Kemendagri segera menyelesaikan proses administrasi batas wilayah 7 kecamatan dan 54 desa kelurahan yang berada di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur menjadi cakupan wilayah Ibu Kota Nusantara. Agar nanti Bang Safrizal, bayi yang lahir pertama dikasih akte lahir di Nusantara. Sekarang belum ada bayi yang lahir di Nusantara Pak ya, lahirnya di Sepaku. E, meminta Kemendagri memperkuat pelaksanaan kegiatan strategis di daerah, mulai dari pengendalian inflasi, penguatan sistem informasi pemerintahan daerah ICPD, peningkatan tata kelola pengawasan hingga stabilitas politik, agar pengawalan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah menghasilkan dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Ini udah dikerjain sama Kemendagri. F, meminta Kemendagri mendorong pemerintah daerah segera mengoptimalkan belanja pada penghujung triwulan 4 tahun anggaran 2025 agar rendahnya serapan yang tercermin dari 233,11 triliun rupiah dana daerah yang mengendap di bank untuk segera terrealisasi dan tidak mengganggu layanan publik terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Ada koreksi Pak? Izin Ketua, mungkin diksi rendahnya serapan tercermin dari 233 triliun dana yang mengendap di bank itu mungkin agak diperhalus kalau memungkinkan. Saran karena Mas Bima? Agar serapan yang rendah di daerah saja. Jadi agar rendahnya serapan ya,
agar rendahnya dana serapan daerah di daerah iya untuk segera terrealisasi. Terima kasih. Karena angkanya bergerak terus tuh juga Iya, belum tentu iya. 233,11. Iya. Sisa berapa sekarang? Ya, kurang 1 bulan lagi. Iya. Dan memang di beberapa daerah realisasi pendapatan juga ada yang masih rendah, di bawah 60%. Agar rendahnya serapan anggaran di daerah, agar rendahnya serapan belanja. Izin Pak, mungkin agak ditukar, bukan agar rendahnya serapan, tetapi agar daerah yang serapannya rendah, kan tidak semua Pak. Serapan belanjanya rendah. Ya. Karena ada juga yang serapan anggarannya pun rendah Ya. sebetulnya. Hapus tuh yang belakangnya. Ya. Untuk segera direalisasikan. Terrealisasi diganti direalisasikan. Coba ini 1 doktor, 1 guru besar hanya Serapan untuk memperbaiki belanjanya ini. masih rendah, Ketua. Hah? Serapan belanjanya masih rendah. Agar daerah yang serapan belanjanya masih rendah. Oke. Ya. Untuk segera diselesaikan dan tidak mengganggu layanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. G. Meminta BNPB mempercepat penataan dan penguatan kawasan perbatasan, penyelesaian sengketa batas negara, dan administrasi wilayah. Provinsi, kabupaten, harusnya ada kotanya dong, garis miring kota, dan desa kelurahan, serta memastikan kehadiran negara melalui pelayanan dasar, infrastruktur konektivitas, dan penguatan pos lintas batas agar perbatasan tidak hanya menjadi garis batas, tetapi berfungsi sebagai beranda depan yang aman. Apa itu maksud hidup dan produktif bagi masyarakat? Jangan yang aman dan produktif bagi kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat. Ini tadi yang dimaksud benderanya harus besar, sebesar programnya. Nah, kita besok mau kunker tanggal 26 sampai 28 khusus isu ini. Pak Sekjen Kemendagri, Pak Wamen, dan Bu Wamen izin nanti Wamen mendampingi 2 tim ya. Tim 1 ke Kalimantan, timnya 1 ke Sumatera. Ke Natuna itu kan Sumatera. Sumatera Kepri, walaupun lebih dekat dengan Kalbar. Satunya ke Sambas. H. Meminta otorita IKN memastikan keberlanjutan dan akselerasi penyelesaian pembangunan IKN dengan memprioritaskan penyediaan infrastruktur pemerintahan yang memadai, percepatan pemindahan ASN, penyelesaian kantor lembaga legislatif dan yudikatif, beserta infrastruktur pendukungnya, serta percepatan pembentukan dan operasionalisasi pemerintah daerah khusus IKN, agar tata kelola pemerintahan dapat berjalan efektif dan tepat waktu. Cocok, Pak Basya. Masih ada lagi? 3. Terakhir, Komisi 2 DPR RI meminta komitmen dari seluruh mitra kerja untuk melaksanakan program kerja kementerian lembaga yang selaras dengan program prioritas Presiden tahun 2025 dan mengoptimalkan capaian kinerja menjadi 100% hingga akhir tahun 2025 serta memastikan program kerja yang telah dilaksanakan berdampak langsung terhadap masyarakat. Oke, atas kesemuanya ada masukan? Saran, kritik, silakan Bu. Izin Pak Pimpinan, untuk boleh ke yang nomor 1 lagi Pak Pimpinan. Tadi saya mau ngerti Pak Wamen. Nomor 1, angka huruf apa Bu? Angka 1 di atas Pak, poin 1 Pak. Atas lagi. Lagi atas lagi Pak. Lagi. Terus, ini lanjut lagi Pak, mungkin poin 2 tadi. Lanjut. Terus, bentar. Karena Kemenpan RB nggak melakukan pembangunan infrastruktur Pak. Jadi pembangunan infrastruktur itu punyanya OIKN. Ya, betul, Ya, hapus. Ya. Kemudian yang berikutnya untuk BKN, untuk khususnya untuk
pengembangan kompetensi budaya. Untuk pengembangan kompetensi itu tugasnya Kementerian Komdigi dan LAN, Pak. Jadi kalau PKN itu asesmen untuk digital, Pak. Melakukan asesmen untuk kompetensi digital. Jadi bahasanya asesmen Pengembangan kompetensi pengembangan kompetensi pengembangan asesmen kompetensi digital. Kompetensi digital ASN. Ya. Nah, tambah ASN belakangnya. Karena kalau nggak ada itu nanti mengambil kerjanya Komisi 1. Ya. Oke, ada lagi? Izin yang bagian bawah, Ketua. Ibu Menpan cukup? Cukup, Sekarang Pak Wamendagri, silakan. Yang Nomor bagian- berapa? Tadi paling bawah, Pak. Yang capaian Ya, serempak. jangan 100%. Iya, itu nggak pernah terjadi sepanjang Iya. sejarah, Pak, 100%. Nah, itu. Kinerja apa bahasanya? Ya, 99. Kalau mau pakai angka, Capaian kinerja maksimal sesuai target, Pak. sesuai target Ya, kementerian lembaga masing-masing. Mengoptimalkan capaian kinerja. Kementerian lembaga itu pakai garis miring, L-nya gede. Kalau bimbing disertasi ini dicoret terus, L-nya gede. Masing-masing 100% 100%-nya hapus. Oke, walaupun optimalnya 2 kali, mohon dimaklumi. Saya kira atas keseluruhan kita bisa terima, bisa kita sepakati. Yang di atas penyelesaian administrasi masukkan Bondowoso Banyuwangi pimpinan. Itu kan kutai dimasukkan, sekalian yang Bondowoso Banyuwangi masukkan juga. Jangan Bondowoso Banyuwangi, jadi tulis saja yang lain-lain. Karena kalau khusus Bondowoso, mohon maaf bos, kalau ini kita fokus pada IKN, yang delineasi IKN maksudnya. Bukan kasus penyelesaian tapal batas di luar IKN. Ya, minimal adalah atau apapun Ya, istilahnya. coba ditulis lagi di atas, coba. Mana tadi? Terus, yang tukang tulis jangan lupa. Nah, yang D, meminta kementerian segera menyelesaikan proses administrasi. Wah, itu IKN, koma, serta sengketa tapal batas di wilayah provinsi, kabupaten, kota lainnya di Indonesia. Harus dibetulin. BNPB. Gitu kan? izin Ketua. Kalau ini kemudian kan kita pembahasannya tadi OIKN, Pak. Oke, kalau mau ditambah satu lagi, biar nggak ini, karena ini jadi concern. Kalau enggak nanti saya nggak sholat asar nih, gara-gara hanya mengurus satu ini nih. Itu penting nih. Nggak apa-apa, kalau mau ditambah satu lagi juga nggak apa-apa. Kalau saya sih memaknainya dengan koma serta ya sama aja. Yang OIKN iya satu frasa, kemudian dengan koma serta itu frasa lain. Yang sama-sama tugas dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi ini bukan tugas yang berbeda, sama-sama tugas di dirjen yang sama. Sama. BNPB, tolong. Oke, cukup ya. Enggak, belum. BNPB, sorry. Balik, BNPB. Tadi saya sudah minta dicermati kok baru belakangan, ayo cepetan. Mana BNPB? Ya. Kalau enggak jadi yang 200 M kita tambahin. Administrasi wilayah itu tugasnya Atwil, bukan kita. Saya hanya perbatasan negara, sorry. Oke. Hapus, oke. Cukup ya? Ya. Siap. Atas keseluruhan sekali lagi saya mintakan persetujuan pada kita semua, setuju ya? Setuju. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, rapat kerja dan rapat dengar pendapat pada kesempatan sore ini saya nyatakan ditutup dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan menjadi bagian amal ibadah kita serta legasi bagi Indonesia tercinta. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.